Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang teori belajar kognitif. Apa itu teori belajar kognitif? Definisi teori kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam artinya, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan kegunaan pengetahuan. Istilah cognitive of the theory learning yaitu suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa belajar adalah proses pemusatan pikiran. Teori belajar tersebut mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar hanya sekedar melibatkan stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar juga membutuhkan berpikir yang cerdas. Kemudian ada jenis teori kognitif. Yang pertama teori pandangan Piaget, yang kedua ada teori kognitif Jerome Esmer, yang ketiga ada teori belajar Anna dan David Austin. Teori perkembangan Piaget, yaitu setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap sangat bergantung pada tahap sebelumnya. Kemudian perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar. Yang pertama yaitu asimilasi, yaitu pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua ada akomodasi, yaitu penyesuaian struktur terhadap situasi baru. Yang ketiga ada ekuilibrasi, yaitu penyesuaian kembali yang terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kelemahan teori Piaget, yaitu belajar individual tidak dapat dilaksanakan karena untuk belajar mandiri diperlukan kemampuan kognitif yang lengkap dan kompleks dan tidak bisa diuraikan dalam jenjang-jenjang. Banyak orang yang tidak mencapai tahap operasional formal tanpa adanya manipulasi hal-hal yang bersifat konkret seperti pemakaian gambar, demonstrasi, pemberian model, dan lain-lain. Yang kedua, ada teori kognitif Jerome Esmer. Teori ini perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh cara dia melihat lingkungannya. Yang pertama yaitu tahap informasi, tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua, tahap transformasi, tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal lain. Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Prinsip-prinsip belajar Bernard.
Semakin tinggi tingkat perkembangan intelektual, semakin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi. Data atau informasi yang diterima dari luar perlu diolah secara mental. Untuk belajar sesuatu, Burner berpendapat tidak perlu menunggu sampai anak mencapai suatu tahap perkembangan tertentu. Perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan sistem ini dalam dunia pendidikan disebut kurikulum spiral, di mana satu objek diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dengan materi yang sama, tetapi tingkat kesukaran yang bertingkat, dan materinya disesuaikan pula dengan tingkat perkembangan kognisi seseorang. Yang ketiga yaitu teori David Ausubel. Belajar menurut Ausubel dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Yang pertama, berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa, baik melalui ekspositori maupun inquiry. Yang kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan data atau informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Kemudian ada prinsip dan karakteristik belajar bermakna oleh Ausubel. Yang pertama ada belajar bermakna, yaitu suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Yang kedua ada belajar hafalan, yaitu apabila tidak terjadi usaha mengasimilasikan pengetahuan yang baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada pada struktur kognitif akan terjadi belajar hafalan. Kemudian ada kelemahan teori belajar Ausubel, yaitu informasi yang dipelajari setelah hafalan tidak lama diingat. Jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal-hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan mengenai teori-teori belajar kognitif? Aku meh nanya, Kak. Ya, silakan. Itu apakah belajar kognitif iku ana kendala sing signifikan? Dan solusine tentang kendala iku kepiye? Aku dari kelompok 5. Itu, Kak. Apakah belajar kognitif ada kendala yang signifikan dan cara mengatasinya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sukma, yaitu apakah ada kendala yang signifikan
dalam Dan, teori kognitif. dalam cara belajar kognitif dan cara mengatasinya. Kendalanya yaitu mungkin dari segi peserta didiknya ada kendala atau gangguan kognitif pada peserta didik, yaitu yang pertama sulit fokus. Nah, peserta didik itu mengalami gangguan perkembangan kognitif, akan sulit untuk fokus atau memperhatikan bahkan dalam waktu yang cenderung singkat. Yang kedua, itu tidak bisa duduk dengan tenang. Biasanya kalau dalam pembelajaran pasti lama-lama akan merasa bosan, ya, banyak gerak. Yang ketiga itu kemampuan mengingatnya buruk atau pendek. Yang keempat, lemahnya kemampuan mengikuti instruksi ringan. Lalu yang kelima, bermasalah dengan konsep abstrak. Yang keenam, sulit untuk membuat rencana atau prioritas. Dan keterlambatan berbicara. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, yaitu bisa melakukan terapi. Terapi ini dilakukan untuk mengobati gangguan perkembangan kognitif, yaitu terapi perilaku dan okupasi. Terapi perilaku merupakan pengobatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku negatif yang dapat membahayakan diri sendiri. Sementara okupasi itu merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan positif. Seperti itu. Gimana Mbak Sukma? Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin menyanggah. Silahkan. Bagaimana dengan perkembangan kognitif pada anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra maupun tunawungu, dan bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut karena anak tersebut memiliki gampangannya kapasitas kepala yang berbeda atau kapasitas otak yang berbeda, dan bagaimana untuk memaksimalkan atau menetralkan dengan anak-anak biasa. Terima kasih. Baik.
Baik, coba. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Jaya, yaitu bagaimana teori belajar kognitif untuk anak yang berkebutuhan khusus. Untuk pembelajaran kognitif untuk anak berkebutuhan khusus itu sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang diterapkan yang seharusnya difokuskan dalam membantu anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pengkondisian lingkungan juga biasanya diterapkan pada ABK yang sering kita jumpai sebagai individu yang agresif atau bahkan yang bersikap sebaliknya. Jadi tadi dengan cara teori belajarnya itu bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, jika hambatan dan gangguan dalam perilaku telah berhasil diatasi, selanjutnya beralih pada program pendidikan individual, di mana ABK akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata, normal, dan anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik perlu memperhatikan dan mempertimbangkan sekiranya dengan metode apakah ABK akan mudah memahami pelajaran. Gimana Mas Jaya? Bagaimana dengan perkembangannya di era teknologi yang canggih ini, karena menurut saya kalau teknologi semakin maju akan susah bagi anak untuk berlingkungan ke sosial atau lingkungan sekitar, karena sekarang kita sudah di zaman teknologi. Nah, bagaimana dengan mengajukan anak tersebut ke dunia teknologi? Baik, cara menerapkan pembelajaran kognitif dalam menghadapi perkembangan untuk anak ABK dalam menghadapi perkembangan teknologi sekarang ini. Mungkin dengan bantuan yang pertama dengan bantuan orang tua sendiri, lalu selanjutnya untuk mengatasi permasalahan pada ABK dan dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, itu bisa dengan pembelajaran permainan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, yaitu permainan adaptif dan model pembelajaran yang didasarkan pada apa yang telah dapat dilakukan anak yang perkembangan aktual anak. Jadi dapat menggunakan permainan-permainan yang mengikuti sesuai dengan anaknya dan mengikuti perkembangan teknologi. Gimana Mas Jaya?
Iya ya Kak, udah Kak, makasih. Baik. Sekian dari kelompok Sekian dari kami. kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, aku kok pengen ngono ngene Sukma. Tak tunggu. Aku ngepel. Ih, Terus mau aneh, sumpah. Gimana?